Halo sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program Studi Alkitab. Studi Alkitab kita kali ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1-3. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu membaca teks Alkitabnya terlebih dulu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Pemazmur memulai narasinya dengan mengatakan bahwa Mazmur ini adalah nyanyian siarah Daud. Mazmur ini dan juga Mazmur-Mazmur siarah lainnya, Mazmur 120-134, ditulis pada masa pembuangan, antara tahun 515 sebelum Masehi ketika Bait Allah dibangun kembali dan 300 sebelum Masehi. Mazmur-mazmur ini berhubungan dengan kembalinya bangsa Israel dari pengasingan, pembangunan kembali komunitas di Yehuda, sentralitas Yerusalem, Sion, dan Bait Suci, dan masa depan dinasti Daud. Dikatakan nyanyian siarah menurut beberapa penafsir karena lagu ini biasanya dinyanyikan dalam perjalanan menuju Yerusalem. Lagu ini dinyanyikan terutama saat hari-hari raya besar di mana orang melakukan pesiarahan ke Yerusalem. Bahasa Ibrani ma'alah yang dipakai di sini menunjuk kepada sebuah perjalanan ke tempat yang lebih tinggi. Jadi bayangannya adalah Yerusalem berada di tempat yang lebih tinggi dan orang sedang menyanyikan lagu ini dalam arak-arakan menuju Yerusalem. Selanjutnya, dengan menggunakan kata Ibrani hine, pemazmur mengatakan lihatlah. Kesannya, pemazmur tidak sedang berbicara tentang sebuah konsep, tetapi tentang sebuah realitas. Pemazmur seakan ingin mulai dengan mengatakan bahwa berdiam bersama dengan rukun sebagai saudara itu bukan hanya baik dan indah sebagai sebuah konsep, tetapi baik dan indah sebagai sebuah realitas atau yang bisa dilihat oleh semua orang. Kata baik diterjemahkan dari tov. Tov tidak hanya berarti baik atau indah, tetapi juga menyenangkan. Makna lainnya adalah enak atau manis dalam arti rasa. Jadi makna tov berhubungan dengan penglihatan mata atau indera. Sementara itu naim berarti menyenangkan secara objektif atau subjektif. Dengan demikian, baik tov maupun naim sama-sama bisa dinikmati oleh indera. Jadi sebagaimana sudah disampaikan sebelumnya, saudara-saudara yang tinggal bersama-sama lagi dalam kesatuan itu, baik dan menyenangkan dalam penglihatan atau baik dan menyenangkan ketika dilihat orang. Ini bukan semata-mata gagasan, tetapi kenyataan. Baik dan menyenangkan ini adalah sebuah sinonim yang sering muncul bersamaan, seperti dalam Kejadian 49 ayat 15, Mazmur 135 ayat 3, Mazmur 147 ayat 1, dan Ayub 36 ayat 11. Teks ini mengandung sebuah pemikiran bahwa sebelumnya saudara-saudara ini tidak tinggal bersama dalam kesatuan dan sekarang mereka tinggal dalam kesatuan. Penggunaan kata yasaf yang diartikan dengan tinggal bisa juga menunjuk kepada sebuah kehidupan bersama sebagai penduduk atau di sebuah tempat pemukiman. Sementara yahat lebih menekankan hidup bersama dalam kesatuan sebagai saudara-saudara. Yahat juga bisa dimaknai satu kesepakatan. Mungkin karena alasan ini, TBLI menerjemahkannya dengan rukun. Dengan demikian, Mazmur 133 ayat 1 ini dapat diartikan menggambarkan Israel yang tadinya tercerai-berai, tetapi sekarang hidup bersama-sama lagi dalam satu kesatuan sebagai komunitas atau penduduk di wilayah pemukiman mereka. Ada penafsir yang mengatakan bahwa penggunaan kata gam dalam perkataan sebet ahim gam yahat menekankan semua seperti makna alle beide dalam bahasa Jerman. Jika maknanya seperti alle beide dalam bahasa Jerman, maka bisa diartikan bahwa perkataan ini menunjuk kepada dua saudara ahim yang tadinya hidup terpisah, Israel di pembuangan dan Israel di negerinya sendiri. Jadi dengan keduanya kembali hidup bersama di negeri mereka, itu terlihat baik dan menyenangkan. Jika dihubungkan dengan makna nyanyian siarah, maka perkataan ini sedang menggambarkan persatuan di Sion atau Yerusalem.
Jadi baik orang Israel di pembuangan maupun yang ada di negerinya sendiri sedang berjalan naik ke Yerusalem untuk tinggal menjadi satu. Dengan begitu, mereka akan menjadi satu keluarga anak-anak Israel yang berdiam di Yerusalem. Calvin mengatakan bahwa ayat 1 ini memperlihatkan ucapan syukur untuk kerukunan dan kedamaian setelah perpecahan kerajaan yang terjadi untuk waktu yang lama. Allah lah yang telah menyatukan umat yang terpecah belah. Karena itu melalui Mazmur ini, setiap orang diajak untuk memelihara kerukunan dan perdamaian. Menurut Calvin, Mazmur ini juga mendorong gereja untuk bersatu dalam kebenaran Allah sebagai satu-satunya ikatan persatuan yang kudus. Jadi bukan orang Protestan yang pergi ke Katolik untuk bersatu, tetapi keduanya datang untuk bersama-sama bersatu dalam kebenaran Allah. Makna narasi ini bisa juga dihubungkan dengan anak-anak Indonesia yang tadinya terpecah belah karena pemilu, terutama karena pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden, akan terlihat baik dan menyenangkan jika semuanya kembali menjadi satu di rumah Indonesia. Sekali lagi, pernyataan sepakat untuk hidup dalam kesatuan sejalan dengan latar belakang Mazmur yang ditulis di zaman pembuangan ketika sebagian Israel tetap ada di negerinya dan sebagian lainnya berada di pembuangan di Babel. Dengan begitu, penting untuk dicatat bahwa kata ahim dari af yang diterjemahkan dengan saudara memiliki makna yang luas, lebih dari sekadar saudara dalam ikatan darah atau saudara sekandung. Kata ini sering menunjuk kepada anggota sebuah kelompok atau kepada Israel secara keseluruhan. Ada penafsir yang mengatakan bahwa berdasarkan makna ini, maka Mazmur 133 ayat 1 ini sedang merujuk kepada situasi Israel pada masa menjadi kerajaan yang satu. Sementara itu, penafsir lain merujuk kepada Israel yang menjadi satu pasca pembuangan dan menjadikan Yerusalem sebagai pusat pemerintahan mereka. Gagasan tinggal bersama atau menjadi satu kembali ini juga muncul dalam Yeremia 31 ayat 24. Gagasan ahim yang bukan hanya bermakna saudara-saudara, seharusnya mendorong gereja untuk membangun hidup bersama dengan saudara-saudara sebangsa di bumi Indonesia ini. Gagasan ini mendorong gereja untuk menjauhkan pemikiran yang membatasi hidup bersama sebagai saudara hanya karena persamaan iman atau denominasi. Gagasan ini juga menginspirasi gereja untuk mendorong saudara-saudara sebangsa sepakat kembali hidup bersama setelah ketegangan-ketegangan pasca pemilu. Beberapa penafsir seperti dari New Jewish Publication Society memahami dua analogi di ayat 2 dan 3 tentang seperti minyak di kepala dan seperti embun di Gunung Hermon sebagai gambaran dari betapa menyenangkannya hidup bersama. Kesamaan keduanya ini juga terlihat dari penggunaan kata mengalir atau turun atau jatuh. Bahasa Ibraninya yored dari yarat untuk minyak dan embun. Kedua kata ini, khususnya embun, sering dimaknai sebagai kemakmuran yang melimpah. Lihat Kejadian 27 ayat 28, ayat 39, dan Hosea 14 ayat 6. Di ayat 2, pemazmur menganalogikan saudara-saudara yang hidup dalam kesatuan itu dengan minyak yang berharga di atas kepala. Kata berharga di sini diterjemahkan dari bahasa Ibrani tov. Selain maknanya yang sudah dijelaskan di ayat 1, tov juga bisa berarti berharga atau menunjuk ke kualitas yang bagus atau luar biasa. Jadi, kasemen hatov dapat diartikan seperti minyak yang berharga atau berkualitas. Minyak berharga atau berkualitas itu berada di atas kepala dan turun, bahasa Ibraninya yarat, ke dagu atau ke jenggot, bahasa Ibraninya sakan, dagu atau jenggot dari Harun. Kemudian turun ke leher atau kerah jubahnya, pi midotau. Beberapa penafsir mengartikan ayat ini sebagai sebuah prosesi konsekrasi dalam penabisan Harun ke dalam jabatan imam. Minyak itu dituang dengan limpahnya sehingga mengalir sampai ke leher jubah Harun. Prosesi konsekrasi yang mendatangkan sukacita bagi umat yang menghadirinya. Minyak di sini juga bisa digambarkan sebagai berkat Allah. Berkat itu mengalir seperti berkat Allah yang dihadirkan melalui kehadiran seorang imam. Minyak juga melambangkan kemeriahan dan kelimpahan. Lihat Pengkhotbah 9 ayat 7 dan 8 dan Mazmur 23 ayat 5. Beberapa penafsir mengatakan Harun disebut di sini karena Harun adalah orang pertama yang diurapi dengan minyak kudus.
Penafsir lain mengatakan bahwa pengurapan dengan minyak adalah hal yang biasa pada hari-hari raya dan acara-acara yang menggembirakan seperti yang digambarkan dalam Mazmur 23 ayat 5. Dengan demikian, minyak yang meleleh ini adalah gambaran dari kegembiraan atau sukacita yang mengalir. Jadi Israel yang kembali hidup dalam kesatuan akan mendatangkan sukacita yang melimpah, seperti minyak urapan yang melimpah di atas kepala pada saat penabisan imam. Sebagaimana minyak urapan yang melimpah akan menebarkan aroma wanginya, maka saudara-saudara yang kembali hidup dalam kesatuan juga akan menebarkan aroma wanginya ke segala penjuru. Sebagaimana pengurapan imam itu bertujuan mendatangkan pengudusan dan berkat dari Allah, demikian pula saudara-saudara yang kembali hidup dalam kesatuan akan menghadirkan pengudusan dan berkat dari Allah. Sebagaimana sudah dikemukakan sebelumnya, embun sering dimaknai sebagai kemakmuran yang melimpah. Lihat Kejadian 27 ayat 28 dan 39 dan Hosea 14 ayat 6. Embun itu mengalir dari Gunung Hermon yang ketinggiannya adalah sekitar 9.200 kaki atau sekitar 2.743 meter di atas permukaan laut. Gunung Hermon masih lebih tinggi dari Gunung Bromo yang hanya 2.329 meter di atas permukaan laut, tetapi lebih rendah dari Gunung Merapi. Ketinggiannya mungkin bisa dibandingkan dengan Gunung Ijen di Bondowoso, Jawa Timur. Gunung Hermon terletak di sebelah utara Israel. Pada musim dingin, puncak Gunung Hermon sering ditutupi salju sehingga bisa dilihat dari kejauhan. Mungkin gambarannya seperti Gunung Fuji di Jepang. Pada masa Israel kuno, embun ini dipahami seperti hujan di musim panas. Embun yang menjadi air dan mengalir dari Gunung Hermon ini dimanfaatkan untuk irigasi. Karena itu, dalam doa-doa di musim panas orang selalu meminta agar Tuhan menurunkan embun. Jika Gunung Hermon berada di sebelah utara, gunung-gunung Sion dikatakan berada di selatan. Jadi pernyataan embun mengalir dari Gunung Hermon ke atas gunung-gunung Sion menggambarkan berkat yang memenuhi seluruh negeri. Mazmur menggunakan bentuk jamak dengan mengatakan gunung-gunung Sion. Pemazmur mungkin menunjuk kepada pegunungan yang ada di wilayah Yehuda atau yang mengelilingi Yerusalem. Lihat Mazmur 125 ayat 2. Pemazmur kemudian menutup narasinya dengan mengatakan bahwa karena kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Seperti yang digambarkan dalam Kejadian 27 ayat 28 dan 39 dan Hosea 14 ayat 6, embun adalah berkat Tuhan yang memberikan kesuburan dan mendatangkan kelimpahan hasil panen. Jadi embun yang dari Hermon mengalir ke Sion adalah berkat yang dikirim Tuhan untuk kehidupan saudara-saudara yang tinggal dalam kesatuan dengan Yerusalem sebagai pusatnya. Dengan demikian, pemazmur ingin menunjukkan bahwa ketika saudara-saudara ini sepakat untuk hidup bersama sebagai satu kesatuan, maka Tuhan akan memerintahkan berkat atau kemakmuran, terutama kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat itu adalah mereka diberikan hidup untuk waktu yang lama, hidup sampai ke masa depan, atau bahkan hidup dalam keabadian. Bahasa Ibraninya, Hayim ad Haolam. Jadi dalam narasinya ini, pemazmur menekankan dengan kuat bahwa sepakat untuk hidup bersama di negeri yang diberikan Tuhan akan mendatangkan berkat Tuhan bagi seluruh penghuni negeri. Karena itu, seluruh penghuni negeri dari generasi ke generasi harus berusaha hidup rukun dan damai agar berkat Tuhan senantiasa dialirkan ke dalam hidupnya. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan lupa mendoakan dan terus mendukung program studi Alkitab ini agar semakin tersebar dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.